Cita-citaku juga sama sepertimu. Aku juga hanya ingin belajar, kata dia. Dan setelah mengatakan hal tersebut, sosok itu pun seketika balik badan dan tiba-tiba menghilang. Merinding aku. Setelah sosok tadi menghilang, dengan panik Risa pun langsung menghampiri Indah yang masih pingsan tadi ya kan. Gak lama kemudian beberapa senior datang itu ke kamar mandi, mungkin karena dengar suara mereka teriak apa kayak gimana ya kan, dan langsung menghampiri mereka berdua. Dengan kakak senior ini pun langsung nanya, kenapa Indah? Astagfirullah, kata mereka kan. Gak tahu kak, gak tahu Indah pingsan, kata Risa gitu. Awalnya kenapa kok bisa sampai pingsan kayak gini dia? Tadi kami mau ke kak, mau pipis. Tapi tadi Indah bilang ada kakak senior yang barusan masuk ke kamar mandi. Kami tunggu-tunggu dia nggak keluar-keluar. Nah pas saya ketok-ketok kamar mandinya, udah tiba-tiba Indah pingsan gitu aja, kata Risa. Nah di sini Wak Risa memang sengaja nggak mau menceritakan soal penampakan tadi. Karena apa? Karena takut aku bikin heboh dia bikin heboh asrama. Awak baru tinggal 2 minggu di sini. Kita harus habisin 1 semester loh di sini nih. Nah dengar Risa ngomong kayak gini, kakak senior ini pun nanya lagi, Wak, beneran gara-gara itu? Kamu gak ada lihat yang lain kah? Enggak kak, yakin gak ada? Gak ada. Bener kamu gak ada lihat apa-apa? Kata si kakak ini. Entah apa yang membuat kakak senior itu menanyakan hal tersebut berulang-ulang, Wak. Tapi lagi-lagi Risa tetap bilang, iya kak, gak ada apa-apa kok, gak ada. Yaudahlah kalau gitu ayo kita gotong sama-sama Indah ke asramanya kan. Indah belum sadar nih, Wak. Nah Indah pun langsung segera dibawa kembali ke kamarnya yang ada di asrama B. Setelah itu kakak senior tadi pun juga meminta Risa untuk kembali juga ke kamarnya yang ada di asrama A. Dia bilang, Riz kamu istirahat ya, biar Indah kami yang urus, kata seniornya. Nah adalah tuh Risa pun baliklah ini Wak sendirian ke kamarnya yang ada di asrama A. Setelah itu Risa udah gak denger kabar apa-apa lagi tentang Indah, Wak. Hingga akhirnya tanpa terasa jam makan malam pun tiba. Risa dan teman-temannya yang ada di asrama A langsung menuju ke kantin untuk mengantri makanan. Nah di saat yang bersamaan Risa tengok ada seorang temannya dari asrama B yang berjalan terburu-buru dengan membawa sepiring nasi. Penasaran Risa kan nanya, mau kemana Wak? Ngapa gak makan di kantin aja? Ini loh aku mau bawain makanan buat Indah. Dia sampai sekarang belum sadar loh, kata temennya. Indah belum sadar? Iya Wak, belum. Kakak senior juga pada nemenin Indah di asrama tuh katanya. Ya Allah ya udahlah, abis makan aku kesana ya, kata si Risa. Nah mengetahui Indah yang ternyata belum sadar ini, itu yang bikin Risa jadi gak tenang kan Wak. Dia pun makan lah itu buru-buru karena pengen segera menjenguk Indah di kamarnya. Tapi belum sempat Risa menyelesaikan makan malamnya di kantin itu, dia dan seluruh mahasiswa yang lagi makan di kantin pada saat itu tiba-tiba dikejutkan dengan suara teriakan perempuan yang sangat kencang dari asrama B. Suara siapa tuh? Kata mereka kan. Karena kaget semua orang ini pun langsunglah berlari tuh rame-rame menuju ke asrama B untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di sana Risa semakin terkejut karena dia melihat bahwa suara tadi berasal dari suara siapa? Suara Indah. Udah bangun dia Wak. Tapi sedihnya pada saat itu Indah nih bangun dalam keadaan tubuh kejang-kejang dan dia terus-menerus berteriak histeris sambil menangis. Kakak senior yang di sana udahlah mencoba menenangkan dia kan. Dia bilang, Indah kenapa? Indah kamu kenapa? Yang tenang deh, yang tenang, kata dia gitu kan. Bukannya menjawab pertanyaan kakak-kakak senior tadi, Indah ini justru ketawa deh cekikikan. Kata gitu. Dan suara Indah pada saat itu juga seketika berubah, Wak. Bukan suara Indah seperti biasa ya. Nah, sikap Indah yang mendadak aneh itu pun membuat para kakak senior yang datang ke sana dan teman-teman yang lainnya pun sadar kalau Indah sudah kesurupan. Gak berselang lama kemudian Indah kembali teriak. Abis itu dia nangis lagi. Terus dia ketawa. Nangis teriak ketawa. Nangis teriak ketawa gitu aja terus Wak. Dan yang membuat suasana semakin mencekam adalah hanya dalam waktu singkat tiba-tiba saja ada banyak mahasiswa lain di asrama B yang juga kesurupan. Gak cuma si Indah aja, jadi macam kesurupan massal gitu loh Wak di asrama B itu. Akhirnya gara-gara situasi sudah mulai tidak terkendali, para kakak senior ini pun ya, semua mahasiswa kecuali senior segera kembali ke kamar masing-masing, cepat katanya. Mendengar teriakan itu Risa dan teman-temannya pun langsunglah itu balik ke kamar masing-masing kan. Ada juga yang balik ke asrama A. Di saat yang bersamaan kakak senior tadi juga memanggil satpam kampus Wak dan juga ibu pengurus asrama untuk membantu mereka menangani mahasiswa yang kesurupan di asrama B. Nah, ada sesampainya Risa di asrama A nih, Wak. Dia udah gak tahu lagi nih apa yang terjadi di luar sana. Risa dan teman-temannya hanya bisa berdoa semoga situasi dapat cepat dikendalikan. Semoga Indah beserta seluruh teman-teman mereka yang kesurupan di asrama B tadi juga bisa segera sadar. Udahlah kita berdoa sama-sama aja lah, kata mereka gitu kan. Nah, dah tuh, semua mahasiswa yang ada di asrama A hanya bisa terdiam dengan perasaan cemas, Wak. Pada saat itu saking takutnya salah satu temannya Risa yang namanya Dini sampai nangis dia.
Tapi didiemin, makin lama makin histeris nangisnya, Wak. Risa sama teman-temannya udahlah tuh berusaha menenangkan kan. Kok kenapa, Din? Tenang, baca doa. Itu kan lagi diobatin mereka semua. Doa, ingat baca doa, Din, tenang. Mendengar ucapan Risa dan teman-temannya itu, secara mengejutkan Dini berkata, aku takut. Tadi ada perempuan gak punya kaki terbang ke arahku, katanya. Ucapan Dini itu langsung bikin mereka ketakutan lah, Wak. Ngapa dia ngomong kayak gitu tuh? Untungnya gak lama kemudian ada nih salah satu kakak senior yang datang ke asrama A untuk memeriksa keadaan mereka semua di sana. Dalam mereka pun langsung menceritakan apa yang dialami Dini ke kakak senior ini. Setelah mendengar cerita tersebut, entah kenapa si kakak senior ini merasa kalau kayaknya ada yang gak beres lah sama si Dini nih. Karena pada saat itu posisinya si Dini ini masih nangis sesenggukan, Wak. Akhirnya, Wak, Dini pun diarahkan untuk bergabung juga ke asrama B supaya bisa ditangani bersama dengan mahasiswa lain yang masih kesurupan. Mau diangkut nih si Dini ini kan. Nah, tapi, Wak, belum sempat Dini ini dibawa ke asrama B, secara mengejutkan tiba-tiba Dini yang dari tadi menangis sesenggukan itu berhenti nangisnya. Diam dia, tenang deh gitu, Wak. Lalu di sini tiba-tiba Dini bilang, saya nggak apa-apa, katanya. Betul, kamu sudah nggak apa-apa. Udah kamu nggak usah takut, berdoa yang kuat ya, Dek, kata si kakak senior tadi menenangkan si Dini kan. Nah, mendengarkan ucapan kakak senior itu, bisa kalian tebak si Dini ini jawab apa? Dengan tatapan kosong, si Dini bilang, kenapa aku harus takut? Aku kan sudah mati. Tidak ada yang perlu ditakutkan, kata dia. Ucapan Dini itu pun seketika membuat mereka semua yang ada di sana kaget bukan main. Aduh, aku aja merinding. Dan tidak lama kemudian mereka pun semakin dibuat terkejut lagi ketika Dini nih, Wak, tiba-tiba berdiri, kayang dia langsung. Kayang. Dan dalam posisi kayang ini lagi-lagi dia ketawa cekikikan. Mereka semua yang ada di sana pun sadar udah nggak betul nih, kesurupan, fix Dini nih kesurupan. Di saat yang bersamaan, Pak Sarpam dan juga ibu pengurus asrama yang tadi menangani mahasiswa kesurupan di asrama B tiba-tiba datang juga nih ke asrama A. Kenapa mereka berdua datang? Awalnya mereka ini mau ngasih pengumuman kalau udah tenang, kondisi di asrama B sudah aman kok. Tapi belum sempat mereka mengatakan hal itu, mereka malah terkejut dengan suara teriakan kakak senior yang bilang, Pak, Bu, tolong, Bu, mahasiswa asrama ada yang juga, katanya. Dah, akhirnya dengan sigap mereka pun langsung bahu-membahu berusaha menyadarkan Dini yang lagi kayang ini. Tapi di saat yang sama Dini terus-menerus mengeluarkan suara yang berbeda-beda, Wak. Kadang-kadang suara yang macam anak kecil Nadia, terus berubah jadi suara laki-laki, suara nenek-nenek, nanti jadi auman hewan, dan balik lagi nanti ke suara perempuan. Kayak gitu terus. Dan anehnya, Wak, dengan suara yang berbeda-beda itu, Dini ini hanya berteriak dan mengaum. Tapi pada saat suaranya berubah jadi sosok perempuan, barulah di situ Dini ini menangis sambil mengatakan sesuatu yang membuat mereka semua yang ada di sana merinding, Wak. Jadi suara apapun yang bolak-balik masuk ke dalam diri dia itu, dia cuma ngaum, wah, kayak gitu sama teriak aja. Tapi giliran di suara cewek dia nangis. Dia bilang apa, Wak? Dengan suara yang pilu, si sosok perempuan dalam tubuh Dini ini pun bilang, aku ingin seperti kalian. Aku ingin belajar. Aku ingin sekolah. Aku tidak ingin di sini. Semuanya dingin, gelap, sakit. Aku tidak mau di sini, katanya. Makin chaos lagi lah suasana di sana, Wak. Dan betul, ngikut kayak di asrama B, beberapa mahasiswa di asrama A pun ikutan kesurupan. Total waktu itu Nadia ada 10 orang di asrama A juga kesurupan. Dan untungnya pada saat itu mereka semua bisa cepat disadarkan kembali. Hanya tinggal Dini aja yang masih kesurupan. Udahlah, dia yang duluan kesurupan, mancing kesurupan yang lain. Yang kesurupan yang lain udah selesai, dia pun belum selesai. Akhirnya gara-gara Dini ini beragama Nasrani, pihak asrama pun langsung memanggil pendeta untuk membantu. Dan tidak lama setelah pendeta itu membantu menyadarkan Dini, sosok yang merasuki Dini pun bisa dikeluarkan. Alhamdulillah. Dan ternyata, Wak, sejak kejadian kesurupan massal kemarin, gangguan demi gangguan masih terus saja terjadi di asrama tuh. Bahkan pada suatu malam nih, Wak, secara mengejutkan kesurupan massal itu pun kembali terjadi lagi secara bersamaan, baik di asrama A sama asrama B. Teriak dua-duanya, kesurupan. Total ada 20-an mahasiswa anak di situ, kesurupan semua. Hal itu jelas membuat situasi sangat kacau lagi di sana kan, Wak. Dan di tengah situasi yang sangat mencekam itu, beberapa kakak senior pun langsung mengajak semua mahasiswa baru yang masih sadar, kumpul kalian semua di lapangan, kata mereka. Termasuklah aku tuh, Nadia, sama beberapa mahasiswa yang masih sadar itu kan. Udah, kami pun langsung lah berlari ke lapangan gitu, kata si Risa. Nah, sesampainya di lapangan, Wak, secara mengejutkan salah satu kakak senior yang memimpin pertemuan mendadak itu langsung bertanya sama mereka semua yang udah berkumpulnya, apa ada di antara kalian yang membuka kamar